Saudara, dalam berdoa, bagaimana doamu kepada Tuhan? Ada orang Kristen yang bertanya, kenapa doaku tidak dijawab Tuhan? Apakah aku salah berdoa? Saudara, adakah doa yang salah? Ada doa yang salah? Ada doa yang betul? Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara, sejenak saya mau mengajak saudara untuk berpikir sebentar tentang kehidupan saudara. Artinya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara boleh kasih waktu 2 menit untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara, artinya kenapa setiap orang percaya perlu melihat, perlu mengingat tentang kehidupan saudara hari ini, supaya saudara belajar mengerti bagaimana Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Saudara yang paling tua di tempat ini berapa umurnya saudara? Bukan. Oh, iya. Yang umurnya di atas 70, di atas 60, di atas 50. Wow, masih 50 di atas ya. Puji Tuhan, saudara lihat 50 tahun lebih saudara ada sampai hari ini. Saudara pernah enggak tidak mengalami sakit penyakit? Ada di tempat ini yang tidak pernah sakit? Yang tidak pernah sakit tunjuk tangan. Enggak ada saudara. Semuanya pernah sakit ya kan? Tapi saudaraku, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan lebih tahu tentang kehidupan saudara. Amin. Yesus jauh lebih tahu tentang kehidupan saudara. Yesus jauh lebih tahu tentang masalah saudara. Tapi masalahnya banyak orang-orang Kristen yang tidak percaya bahwa dia punya Tuhan yang maha tahu. Amin. Saudara, selama manusia hidup, selama saya dan saudara hidup, saudara tidak akan pernah lepas yang namanya kebutuhan sandang, pangan, dan pakaian. Betul? Hari ini saudara pakai baju yang bagus karena apa? Saudara butuh pakaian yang bagus. Betul? Ya, saudara, itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Orang yang hidup sekalipun dia orang percaya, orang Kristen sekalipun, dia pernah mengalami sakit penyakit, betul? Pernah mengalami sakit, pernah mengalami kekurangan keuangan. Yang tidak pernah mengalami kekurangan keuangan tunjuk tangan. Yuk, semuanya pernah. Puji Tuhan, haleluya. Karena selama saudara kekurangan, saudara berkata, Tuhan aku butuh engkau hari ini, amin. Orang percaya pun bisa mengalami kekurangan dalam keuangan. Orang percaya sekalipun pernah mengalami kegagalan dalam usaha, betul? Kita buat usaha ini kok gagal. Kita buat pertanian ini kok gagal. Aku buat bisnis yang ini kok gagal. Padahal aku datang terus kepada Tuhan. Tapi kita pun pernah mengalami kegagalan saudara. Peternakan saudara mengecewakan. Dan tentunya banyak masalah-masalah yang mengikuti kehidupan kita. Loh, firman Tuhan kan bilang, Tuhan, kebajikan, kehormatan, kemuliaan mengikuti kehidupanku. Loh, ini kok beda Tuhan? Kok bukan kebajikan, kok masalah yang ngikutin aku terus? Ya kan? Saudara harus mengerti, masalah tidak mengikuti saudara, tapi masalah ada di sekitar saudara. Beberapa minggu lalu saya katakan, engkau akan jatuh dalam masalah hanya karena engkau tidak bisa menguasai dirimu. Amin. Keinginanmu lah yang membawa engkau masuk dalam pencobaan itu. Keinginanmu lah yang membawa engkau masuk dalam masalah itu. Dan berujung dengan kematian. Kata firman Tuhan dalam Yakobus. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana saudara ketika engkau mengalami banyak masalah itu. Yang mengiringi dalam kehidupanmu itu. Maka tidak heran saudara ketika seseorang ditanya, apa yang kau lakukan ketika engkau mengalami masalah? Saudara di tempat ini, apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami masalah? Apa yang saudara lakukan? Berdoa, puji Tuhan. Yang lain? Ada yang langsung nangis? Berserah. Ada yang langsung telepon pendeta, ya kan? Gitu ada masa, Pak Pendeta. Ya kan? Dia ditangkap polisi, diteleponnya pendeta, kan bingung saudara.
Apa urusan polisi dengan pendeta? Nah, tapi artinya ketika engkau mengalami pencobaan, ketika engkau mengalami masalah, bagaimana engkau menyikapi masalahmu? Tadi katakan, Bapak Siotang mengatakan dia berdoa, amin. Dia berdoa. Saya percaya di tempat ini pun kita hampir 99% kalau engkau mengalami masalah, yang pertama saudara lakukan adalah berdoa, amin. Saudara setuju, amin. Nah, pertanyaannya, sering sekali orang mendefinisikan doa itu hanya karena dia punya masalah. Lihat kiri kanannya. Siapa yang berdoa kalau ada masalah? Ya kan? Udah ada masalah baru berdoa. Mau cari kerja baru berdoa, ya kan? Putus cinta baru berdoa. Lihat kiri kanannya dulu. Yang senyum berarti pernah lakukan itu, ya kan? Dipecat baru berdoa. Giliran kerjanya bagus, gajinya bagus, lupa berdoa. Ya kan? Saudara, gitu dia sakit, dokter bilang 3 bulan lagi kamu mati. Baru berdoa, Tuhan aku mau berdoa terus, aku mau. Senin sampai Sabtu ikut komsel, ikut pelayanan, ikut doa terus. Daripada mati sia-sia, giliran mau mati baru datang berdoa, saudara. Nah, gitu usahanya merosot, dia berdoa, Tuhan berkatilah usahaku, kirimkan investor-investor Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang salah menggunakan doa. Sering sekali kekristenan berdoa hanya karena dia butuh sesuatu dengan Tuhan. Dia berdoa hanya karena butuh sesuatu dari Tuhan. Dia berdoa karena dia sedang terdesak di hadapan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa definisi doa bagi saudara? Amin. Jawab dalam hatimu. Apa definisi doa bagi saudara? Bagiku doa adalah kalau aku dalam kesesakan, aku datang kepada Tuhan. Bagi orang lain doa adalah aku mengucap syukur selalu kepada Tuhanku. Bagi orang lain aku berdoa adalah ketika aku ingin membangun komunikasiku dengan Bapakku. Saudara, tidak heran banyak orang yang datang berdoa hanya untuk mencari muka di depan orang lain. Betul. Ada orang Kristen yang datang berdoa hanya karena takut kepada pendeta, tidak takut kepada Tuhan. Saudara percaya? Oh, kita buat doa setiap Jumat. Aduh, Jumat doa. Ayo kita doa. Tapi dia doa karena apa? Dia takut sama pendetanya. Nanti kalau enggak doa kita dibilangi dari depan. Tapi dia tidak pernah datang berdoa karena apa? Dia butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan. Saudara, saya katakan secara pribadi, saya butuh Tuhan setiap hari. Saya butuh Tuhan setiap hari. Daud berkata, Tuhan engkau mengunjungi aku setiap pagi. Saudara lihat apa yang Daud katakan. Artinya dalam kehidupannya saudara, Daud selalu mencari Tuhan. Dia akan rindu setiap hari ketika dia bangun ingin mencari Tuhan. Berapa orang di antara kita yang rindu setiap hari Minggu? Contohnya hari ini kan Senin, lama kali hari Minggu lah, mau ibadah aku. Ada enggak yang seperti itu? Ada ya. Contohnya, masih hari Senin ini sudah, kurang cepat hari Jumat. Aku mau menara doa, berdoa untuk bangsa dan negara. Ada enggak seperti itu, saudara? Tapi saya mau katakan, Daud, dia rindu setiap hari untuk mencari Tuhan. Bahkan ketika dia bangun, artinya saya yakin saudara, dia itu pengen cepat-cepat pagi hari. Karena apa? Dia ingin mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia ingin mendapat sesuatu yang baru, apa yang Tuhan singkapkan dalam dirinya. Setiap orang Kristen juga sebenarnya harus seperti ini. Saudara rindu, ada hari-hari tertentu yang memberkati engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku, doa bukan hanya karena engkau meminta sesuatu kepada Tuhan. Saya sampaikan saudara, mungkin beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan. Dalam orang Yunani ada 3 jenis doa saudara. Ada doa yang berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ada doa yang datang hanya memohon atau meminta kepada Tuhan. Dan ada doa yang untuk berkata-kata dengan Tuhan dalam kesetaraan. Saudara, dalam berdoa, bagaimana doamu kepada Tuhan? Ada orang Kristen yang bertanya, kenapa doaku tidak dijawab Tuhan? Apakah aku salah berdoa? Saudara, adakah doa yang salah? Ada doa yang salah? Ada doa yang betul? Saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau datang berdoa kepada Tuhan, engkau akan terima jawaban doamu asal engkau
percaya kepada Tuhan. Amin. Hanya satu kuncinya, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi sering sekali orang datang kepada Tuhan hanya karena dia minta sesuatu kepada Tuhan. Hanya dia karena butuh sesuatu kepada Tuhan. Dia butuh kesembuhan, dia butuh pertolongan, tapi dia tidak pernah membangun komunikasi dengan Bapaknya. Doa adalah bentuk komunikasi setiap orang percaya dengan Bapa di sorga. Namun doa tidak hanya berbicara tentang list permohonanmu kepada Tuhan, melainkan berbunyi pujian, penyembahan, dan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Saudara, hal yang terpenting yang sering hilang dari doa orang Kristen adalah engkau tidak pernah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Engkau hanya meminta di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan saudara, hari ini kita akan belajar satu hal yang Yesus mau ajarkan kepada setiap orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya tanpa dia sadar sering sekali datang kepada Tuhan dengan list doa yang sangat banyak. Saudara, ibarat kertas, saudara buat list doa hari ini. Aku mau pergi bekerja, aku mau pergi kuliah. Tuhan berkati ini, Tuhan tolong ini. Tuhan berkati orang tuaku, Tuhan berkati saudara-saudaraku. Tuhan tolong aku nanti ujian. Saudara, begitu banyak list engkau bawa kepada Tuhan. Tapi dalam doamu tidak satu kata pun engkau katakan, Tuhan, aku bersyukur hari ini aku ada karena Tuhan. Amin. Ini yang harus kita mengerti saudara, supaya saudara tidak hanya membawa list doa kepada Tuhan. Saya tidak salahkan orang yang berdoa syafaat untuk bangsa negara, berdoa syafaat untuk orang-orang sakit. Tapi yang saya mau ingatkan, firman Tuhan mau ingatkan adalah jangan berdoa tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Tanpa berterima kasih kepada Tuhan. Belajar katakan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Belajar katakan terima kasih untuk masalah ini Tuhan. Memang gak gampang saudara. Ketika kau mengalami masalah, kau mengalami kekurangan, tidak gampang untuk berkata terima kasih untuk keadaanku hari ini. Tapi hari ini, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, belajarlah berkata Tuhan terima kasih. Belajar berkata Tuhan Yesus baik. Supaya apa? Engkau tahu hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sekilas kita perhatikan, Yesus sedang mengajar setiap orang percaya untuk bertekun di dalam doa. Untuk mencari dan mengetok sampai doa saudara dijawab. Ya kan? Ada orang yang berpikir, oh kita harus berdoa tiap hari. Contohnya, aku mau lulus PNS lah Tuhan. Lalu dia doa tiap hari. 4 kali sehari dia doa, Tuhan, aku mau menang PNS. Tuhan. Saudara, tiap hari dia berdoa, dia pikir sampai Tuhan jawab doa. Ada orang yang berkata, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Terakhir dia berdoa, Tuhan, aku ingin. Ada pernah saudara saya dengar, supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Berdoalah, minta Roh Kudus. Dia berdoa terus minta, Tuhan penuhi aku Roh Kudus, Tuhan, sampai habis suaranya enggak penuh-penuh. Lalu dia bingung, Tuhan, aku udah sampai habis suara, kok enggak penuh-penuh. Kok enggak penuh-penuh Tuhan? Apa yang salah? Firman-Mu berkata, mintalah. Aku udah minta Tuhan, kok enggak dapat? Carilah, aku udah cari Tuhan, kok enggak dapat? Ketoklah. Tuhan, aku kurasa udah lebih 3 pintu keketok, kok enggak terbuka-buka. Saudaraku, sering sekali orang Kristen tidak mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi saudara harus mengerti apa yang Yesus mau ajarkan kepada setiap orang percaya. Kenapa Yesus berkata mintalah? Ada sesuatu hal yang orang percaya harus lakukan ketika dia menerima sesuatu daripada Tuhan. Ketika saudara akan menerima berkat daripada Tuhan, engkau harus lakukan sesuatu. Ayat yang ke-7, saudara, saya berikan di sini. Boleh ditunjukkan slide-nya.
Saya sengaja memberikan dalam bahasa aslinya, saudara. Ini tadi saya sampaikan, ketika engkau berdoa, ada yang berdoa secara prosefkome, ada deome, ada erotau. Artinya doa itu enggak satu jenis. Ada doa pengucapan syukur, ada doa permintaan, dan ada doa komunikasi dengan Bapa. Yang slide selanjutnya. Nah, saudara, kita perhatikan ayat yang ke-7. Di sini saudara perhatikan. EITT artinya minta. Dan firman Tuhan katakan ketika engkau meminta, ya, dotisete artinya engkau akan diberikan. Amin. Minta maka akan diberikan kepadamu. Nah, yang kedua, JTT artinya mencari. Mencari sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika engkau mencari maka engkau akan menemukan. Yang ketiga, ksute artinya ketok. Artinya ketika engkau mengetok maka pintu akan dibukakan kepadamu. Artinya saudara, kenapa saya harus tunjukkan dalam bahasa aslinya? Karena sering sekali orang-orang percaya mengaku dia orang yang percaya, tapi tidak tahu bagaimana dia harus datang kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Saudara, kata cari ini berbicara tentang sesuai kebutuhanmu. Amin. Kalau engkau datang kepada Tuhan, datanglah dengan kebutuhanmu, bukan dengan keinginanmu. Karena apa? Keinginanmu hanya akan membawa engkau ke dalam pencobaan. Tetapi kebutuhanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Saudara kalau nyanyinya, kau lebih tahu apa? Yang terbaik bagiku. Waduh, kalau nyanyinya sampai nangis bisa saudara. Saudara percaya Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu. Tapi saudara tidak dalam kehidupan sehari-hari, engkau tidak percaya dia Tuhan yang tahu kebutuhanmu. Makanya saya mau katakan, Yesus katakan datanglah, carilah Tuhan karena kebutuhanmu. Datang minta kepada Tuhan sesuai kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Karena apa? Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Kau butuh apa hari ini? Tuhan tahu. Kau butuh pekerjaan, Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Saudara perhatikan, saya ingin saudara membandingkan dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai 8. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Amin. Jadi bagaimana doa yang bisa dijawab Tuhan? Apakah doa yang didoakan di kamar? Waduh, aku gak perlu ke gereja lah Pak Pendeta. Rupanya kalau berdoa di gereja nggak ada ayatnya. Tapi kalau doa di kamar dijawab Tuhan. Minggu depan aku mau doa di kamar aja lah. Itu urusan saudara. Nah yang kedua saudara, apakah doa yang bertele-tele? Yang doanya artinya bukan hanya panjang saudara. Tapi bertele-tele itu artinya muter-muter. Itu doa yang bertele-tele. Banyak kali kata-kata kiasan di dalamnya. Firman Tuhan katakan, adakah karena banyaknya kata-kata itu maka doamu dikabulkan? Tapi firman Tuhan katakan di ayat 8, janganlah sama seperti mereka. Karena apa? Karena Bapamu tahu sebelum engkau meminta. Amin. Loh, kata firman Tuhan, Tuhan tahu sebelum aku minta. Lalu ngapain lagi kita doa Pak? Kan Tuhan udah tahu. Ya kan? Jadi kita gantilah doa kita. Tuhan, engkau tahu kebutuhanku. Amin. Loh Tuhan kan udah tahu, kok aku bilang lagi Tuhan aku butuh anak-anakku diberkati Tuhan. Orang tua aku dipelihara. Loh ngapain aku bilang itu lagi? Tuhan sesuai firman Tuhan Matius 6 ayat ke-8. Tuhan tahu kebutuhanku, amin. Ya kan? Singkat padat, enggak jelas. Tapi saudara di pasal 7 firman Tuhan katakan mintalah. Loh Tuhan
Yang betul yang mana? Tadi Tuhan bilang Tuhan udah tahu. Lalu kok bilang lagi mintalah. Nggak konsisten Tuhan ini. Pernah nggak saudara bertanya seperti itu? Atau aku udah minta habis-habisan kok nggak dijawab Tuhan? Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Yesus jauh lebih tahu kebutuhan saudara. Haleluya. Bahkan sebelum saudara minta, dia tahu kebutuhan saudara. Makanya saya katakan beberapa minggu yang lalu dalam doa Bapa kami adalah doa yang ditulis dalam bentuk proses kome. Artinya mengucap syukur karena Tuhan sudah kerjakan sempurna dalam kehidupanmu. Amin. Itu bukan doa permintaan atau permohonan kepada Tuhan. Tapi doa karena Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah berikan segala sesuatunya ke dalam hidup saudara. Engkau tidak perlu seperti orang-orang Farisi, orang-orang yang berdoa bertele-tele. Tak, karena apa saudara? Engkau harus tahu apa yang kamu perlukan, Tuhan tahu. Apa yang kamu perlukan, bukan apa yang kamu inginkan. Saudara bilang ke kiri kanannya, apa yang kamu butuhkan Tuhan tahu. Haleluya. Bukan yang diinginkan loh. Apalagi menginginkan suami orang lain. Itu pasti enggak Tuhan jawab itu. Karena itu keinginanmu bukan kebutuhanmu, ya kan? Tapi kalau yang single butuh pendamping enggak Tuhan kasih. Amin. Tapi kalau menginginkan itu enggak Tuhan kasih. Percayalah. Karena itu keinginanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin. Saudara, ada orang-orang yang berdoa, yang berkata seperti ini. Berdoalah dengan tidak henti-hentinya supaya Tuhan jawab doamu. Ini dulu sering kami dengar saudara. Saudara bersyukurlah yang bukan anak pendeta. Kalau minta uang langsung dikasih uang. Kalau anak pendeta biasanya minta uang dikasih topik doa. Beda kan saudara? Kalau saudara bukan anak pendeta, Pak minta uang. Besok ya nak, besoknya dikasih. Kalau anak pendeta, Ma aku mau bayar uang sekolah. Lihatlah jemaat itu. Minta uang dikasih topik doa saudara. Bingung nggak? Bisa nggak bayar uang sekolah dengan topik doa? Gak bisa. Tapi saya melihat sampai hari ini Tuhan tolong setiap kami. Amin. Kami melihat setiap janji-janji Tuhan karena apa? Orang tua kami pelaku-pelaku firman. Haleluya. Haleluya. Saudara berbahagialah saudara adalah pelaku firman. Karena engkau akan melihat anak-anak cucumu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara, dalam Lukas pasal ke-18 ayat 1, firman Tuhan katakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya saudara, bukan tiap detik saudara berdoa. Aku butuh Tuhan tiap hari. Tiap detik Tuhan Yesus. Saudara bayangkan bagaimana tiap detik nyebut nama Tuhan. Tik Yesus, tik Yesus, tik Yesus, tik Yesus. Bingung saudara. Makanya salah juga orang rupanya terlalu rohani, ya kan? Tuhan setiap detik kubutuhkan Tuhan, kusebut nama Tuhan. Itu bohong saudara. Gimana saudara menyebut Tuhan tiap detik? Tuhan tik, Tuhan tik, Tuhan tik. Gak bisa. Ya minimal ada interval waktunya, entah 5 menit kah saudara baru ingat Tuhan, ya kan? Iya kalau diingat, ini gak diingat juga, ya kan? Saudara, artinya berdoa tidak jemu-jemu, artinya saudara dalam bahasa aslinya adalah engkau tidak pernah mengelak dari doa. Amin. Tahu orang yang mengelak dari doa? Tuhan kecapean aku hari ini. Besoklah aku berdoa ya, itu mengelak itu. Atau pas mau, ini contoh ya kan, contoh mau giliran disuruh berdoa, pergi dia ke kamar mandi, nanti aku disuruh berdoa, itu mengelak itu. Ya kan, itu mengelak itu. Ada saudara, bahkan ini saudara kami loh, udah orang tua tapi asal disuruh berdoa. Ah, Pak bikinlah doa, mak kau lah berdoa. Itu contoh sederhana, saya bukan katakan itu saudara, tapi artinya, berdoa tidak jemu-jemu adalah jangan engkau mengelak dari doa dengan alasan apapun. Amin. Jangan mengelak dari doa karena alasan apapun. Sekalipun engkau dalam keadaan berkelimpahan, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Sekalipun engkau dalam keadaan masalah sekalipun, tetaplah berdoa. Itulah artinya jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan mengelak dari doa. Saudara dalam Lukas pasal ke-18 ayat yang pertama ini sampai yang ke-5. Saudara perhatikan ada sebuah perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang percaya saudara.
Ada seorang janda, saya sudah pernah sampaikan, tapi saya ringkaskan saudara. Ada janda yang datang berdoa, meminta pembebasan kepada seorang hakim. Lalu ketika berulang-ulang kali dia datang kepada hakim itu, hakim mulai bosan, dia katakan, udahlah selesaikan masalah dia. Lalu selesailah masalah si janda ini. Tapi firman Tuhan mau katakan seperti ini saudara, tidak mungkin engkau akan dijawab doamu hanya karena alasan engkau memaksa Tuhan. Amin. Bukan karena engkau memaksa Tuhan, maka Tuhan akan jawab doamu. Makanya saya mau katakan kepada orang-orang percaya, bukan hanya engkau berlutut terus, maka Tuhan jawab doamu. Bukan karena itu. Tapi karena apa Tuhan jawab doamu saudara, engkau datang sesuai dengan kebutuhanmu. Amin. Kalau itu keinginan kedaginganmu, saudara sampai pecah kepalamu di lantai itu, Tuhan tidak akan jawab itu, percayalah. Sampai habis lututmu berlutut di lantai itu, kalau itu bukan kebutuhanmu, bukan apa yang Tuhan kehendaki, percayalah itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi pun, percayalah bukan Tuhan yang memberikan, hantu yang memberikan. Ya kan? Tuhan sama hantu kan beda tipis, saudara. Tuhan, kan? Kebanyakan nyebut Tuhan tiap detik terakhir jadi hantu juga rupanya. Tuhan. Ya. Saudara, hargai kekudusan Tuhan. Amin. Hargai bagaimana Tuhan memelihara kehidupanmu. Artinya saudara, engkau tidak bisa menyogok Tuhan dengan apapun. Engkau tidak bisa sogok Tuhan dengan persembahanmu. Engkau tidak bisa sogok Tuhan dengan penampilanmu. Engkau tidak bisa sogok Tuhan dengan talentamu. Karena apa? Tuhan tahu setiap hati kita. Haleluya. Tuhan tahu setiap hati kita. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau datang kepada Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 itu firman Tuhan katakan mintalah. Artinya Yesus sedang mengajar saudara untuk bertekun di dalam doamu. Karena apa? Ketekunanmu akan membawa kemurnian imanmu. Amin. Kalau engkau tekun, engkau akan masuk dalam proses pemurnian iman. Engkau akan semakin percaya kepada Tuhan. Yesus sedang mendorong kita untuk terus bertekun kepada Tuhan, dan tindakan itu harus dilakukan secara terus menerus. Amin. Berdoalah secara terus menerus, ya kan? Tapi jangan pulang dari gereja berdoa terus tutup mata, Tuhan Yesus tolong, keluar dari pintu, tolong Tuhan, anak-anakku masuk ke jalan raya, Tuhan tolong. Terakhir saudara tabrak mobil, salahin Tuhan, Tuhan gak pernah ajar saudara untuk hal yang seperti itu. Amin. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya engkau harus meminta, mencari dan mengetuk. Tapi kenapa ada mencari, ada mengetuk, ada meminta? Bukankah Tuhan sudah tahu kebutuhan kita? Saudara, meminta artinya mengandung kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Saudara orang-orang percaya, amin. Haleluya.